Iya, jadi tuh sebenarnya tuh video itu kan aku jujur sekarang kan lagi bikin konten ya, konten berbagi karena aku pengen mengistimewakan orang-orang yang memang pejuang keluarga dan mereka nggak yang minta-minta gitu dan mereka benar-benar mulia walaupun tua, kekurangan, terus juga punya dalam kondisi susah, mereka nggak yang namanya minta-minta. Makanya aku setiap lagi syuting di jalan, aku keliling tuh, aku bilang dia setiap hari Jumat aku lihat misalnya kayak ada ibu-ibu yang maaf yang udah tua, terus ya udah aku iseng aja kan, emang aku kata aku gini, kalau berbagi kayak gini harus kita kerjain dulu kali ya gitu, karena ibunya tuh polos banget, ibunya tuh pegang anduk, terus dia tuh kayak bawa karpet, maaf ya, karpet yang kayak bekas gitu loh, cik, terus aku bilang, bu dagang karpet bekas, bukan, aku lagi nungguin suami aku, katanya gitu, bu sini bu masuk, tadi kan yang ngerjain, tapi karena mukanya polos, tiba-tiba dia main masuk aja, dan dia nggak tahu Anwar, maka udah gini, bu kita ke Kamboja ya, saya lagi nyari ini artiin judul, tolong, udah gitu-gitu kan, aku pikir dia kan bercanda kan, ternyata yang konten aku juga yang lagi videoin juga panik, bu Anwar artis siapa, tolong gitu, so aku peluk kan dia kayak gitu. Kira-kira seperti apa sih akhirnya aku sedekah Jumat segala macam, bisa tergerak hatinya tuh dari mana gitu? Jadi sebenarnya kan kalau misalnya sedekah kan ya kita nggak perlu dipublish ya, karena ada yang bilang juga Ustaz kalau bisa tangan memberi, tangan kirinya harus tahu gitu. Nah memang alhamdulillah kalau aku dari dulu, ini dari zaman dulu aku artis, makanya Allah kayak baik banget, itu aku selalu menyisikan sedekah buat sekitar rumah aku, karena kan kalau rumah aku kan kata Ustaz kan kita sedekah terbaik itu adalah di lingkungan sekitar. Pertama adalah kedua orang tua, kita nafkahin dulu orang tua kita, berkecukupan semuanya kebutuhannya. Setelah orang tua udah cukup, baru adik kakak kita yang kesusahan, adik kakak yang mau kita bantu. Kalau adik kakak juga udah terpenuhi, itu tetangga-tetangga yang sekitar rumah kita itu udah hampir terpenuhi, baru fakir miskin, baru janda, baru anak yatim. Nah kalau aku bikin video kemarin itu karena apa? Aku pengen kayak ini loh, kayak ngajak semua orang, yuk kita sedekah yuk. Sedekah itu nggak dilihat berapa nominalnya, yang penting adalah keikhlasan kita. Ternyata kalau aku lihat kayak begitu, banyak banget orang yang aku ajak belanja ke supermarket, mereka tuh bener-bener kayak ya Allah, mereka sampai nangis, sampai sujud, padahal kalau buat aku pribadi kayak itu kan hal yang biasa gitu kan. Makanya aku pengen kayak membahagiakan semua orang. Dan kenapa aku kontenin kayak gitu, aku pasti selalu ngomong kan, sebelum syuting tuh aku rekam, aku bilang, bu maaf, aku izin boleh nggak aku tayangi di media sosial aku, supaya kalau orang ketemu sama ibu nanti beli dagangan ibu, terus ya seenggaknya ngebantu deh kalau ketemu ibunya, kan ada beberapa tukang balon waktu itu Tangerang, terus kemarin di Duren Sawit ibu-ibu yang kemarin tuh Bu Ropiah gitu, terus ada juga satu lagi nih. Maka sekarang setiap hari Jumat aku tuh kayak senang banget, kayak jadi akhirnya kayak nagih gitu, karena kita udah jadi rutin, jadi kayak kalau enggak kayak ya Allah, dan sekarang pengennya kayak berbagi aja kayak gitu. Gue kemarin kepilihan kerjaan itu ibu-ibu gimana ya? Jadi mereka senang banget tahu pas aku ajak belanja, kan aku tanya, bu mau apa, dan rata-rata mereka tuh cuma bilangin dong, aku mau beras sama minyak, udah. Dari situ aku mikir kayak ya Allah, mereka maaf ya, nggak yang aku mau ini dong, aji mumpung gitu loh. Akhirnya kan bikin kita ternyuh ya, kayak bu mau ini ya. Makanya aku kan kayak di konten aku kayak bingung ya, bu mau beli apa, beras ya bu, beras, bu minyak ya bu, minyak, bu sampo ya bu sabun ya, aku bilang kayak gitu. Ibu mau apa lagi, karena aku tanya kan karena kebutuhan di rumah kan, tapi ternyata nggak banyak maunya. Makanya di situ aku mikir kayak ya Allah, mereka walaupun dalam keadaan kekurangan, tapi mereka tuh bener-bener yang kayak enggak yang aji mumpung, kayak tiba-tiba aku mau ini gitu kayaknya. Masya Allah, bikin aku jadi bener-bener bersyukur lagi gitu. Versi terbaik seperti apa sih akhirnya? Kalau versi terbaik sekarang ya satu, aku tetap kerja, tapi aku nggak cuma ngejar dunia. Ternyata pas aku ikut beberapa kali kajian ya kan sama teman-teman artis, ada teman-teman juga yang di Blok M, itu adalah ketika kita ngejar akhirat, ketika kita ingat Allah, ternyata malah dunia yang ngejar-ngejar kita. Kalau kemarin kan aku sempet capek ya kan, kerja pagi siang malam, aku lagi kayak ada yang kurang ya, tapi kok hati aku nggak tenang, tapi kok hati aku kayak rungsing, kurang aja. Tapi kalau sekarang jadi kayak apa ya, jadi cukup aja di lokasi. Kalau misalnya kita nggak sholat, hawanya tuh kayak aduh udah nggak tenang. Terus kalau misalnya kayak belum berbagi, aduh hari ini belum berbagi nih, hari ini belum bagi-bagi kayak gitu. Jadi kayak merasa Masya Allah, Allah membimbing aku ada di posisi sekarang. Apalagi sekarang di mama, gak ada sayang, bulur, mama.
Amin ya Allah, amin. Jadi bikin aku tuh sekarang kayak pengen lebih baik lagi. Pokoknya walaupun di konten itu ibunya kan nggak kenal aku ya. Kenapa tanya gini kan? Bu, ibu nggak kenal aku. Terus mereka bilang, ini mah Ruben, ini mah Olga. Terus banyak yang komen kan, nggak dikenal. Dari sini aku belajar, kita nggak boleh dikenal sama sesama manusia, tapi kita ridhonya Allah tuh udah Masya Allah. Kak, bakal dirutinin setiap Jumat aja atau bakal setiap hari nantinya? Kalau sedekah yang di konten aku, itu insya Allah memang aku rutinkan di hari Jumat. Karena sedekah terbaik atau ibadah terbaik itu adalah hari Jumat. Karena hari Jumat itu kan adalah salah satu hari istimewa kan, dimana kalau misalnya kita doa, kita bersedekah, kita melakukan hal baik, dilipat gandakan sama Allah gitu. Walaupun ya ada beberapa yang memang yang sedekah dilakukan di hari-hari lain gitu. Ada nazar nggak sih? Apa? Nazar tuh berkasar. Nazar tuh kayak niat kamu capai, makanya kamu mau berbagi. Oh, kalau nazar, bukan nazar mati lampu kan? Kalau nazar nggak ada, aku nggak ada nazar apa-apa. Cuman aku sebenarnya bukan lebih berjanji ya, lebih kayak mau konsisten aja dalam diri aku kayak, ya Allah, aku jangan sampai lengah dengan gemerlapnya dunia ini dengan pekerjaan aku ya kan. Karena kan di kerjaan selebriti tahu sendiri ya, kalau misalnya kita nggak kuat-kuat iman ya kita bisa maaf ya, kita bisa melakukan hal-hal yang buruk maaf ya, misalnya kayak obat-obatan terlarang atau misalnya teman-teman yang tidak sefrekuensi gitu. Itu doang janjinya Anwar. Tapi kalau misalnya keinginan ke depan, tinggal satu lagi gong Anwar adalah aku pengen menikah. Tadi itu kan pengen sempat nanya kan, cuman tadi karena waktunya udah keburu habis, dia aku nggak sempat nanya. Aku pengen kayak amalan apa sih, walaupun kita misalnya udah punya secara materi, terus akunya juga insya Allah dari hati udah kayak kepengen, tapi jodohnya belum kelihatan. Itu nyarinya gimana dan amalannya apa? Aku tadi tuh pengen nanya kayak gitu, cuma kayak rezeki nih nanya sama Habib Umar ya. Targetnya? Kalau ditargetin aku nggak mau sakit hati kayak dulu ya kan. Tapi kalau sekarang aku lagi dekat sama something for you. Iya kamu deh. Katanya anak pejabat. Hati-hati ya Om, hati-hati. Katanya anak pejabat. Dendi ke atas yang deket dong. Adalah pokoknya Masya Allah, jujurly kita nggak ada komunikasi. Aku cuma chat-chatan doang lewat DM Instagram, dan aku sempat ngomong sama dia di video call. Aku bilang kayak gini, nanti kalau rumah aku jadi, lu gue lamar. Terus responnya apa? Mau? Dia cuma kayak, ih bener gitu. Itu janji aku, dan aku udah ngomong sama mama aku juga. Kan sempat kayak tukang ukur kan lagi ngukur tanah kan, mau ngebangunin fondasi kan. Terus aku udah ngomong sama mama aku, Ma, ini kalau rumahnya jadi, insya Allah aku nikah sama orang bo. Gitu makanya. Emang ini udah mantap banget nih Bang. Sesuai tipe ya Bang banget, udah mantap. Ya sebenarnya yang memantapkan adalah kita harus memantapkan, kita harus memantaskan ya kan. Jadi sumpah aku beneran sekarang kalau doa udah nggak minta apa-apa. Doa kalau doa kan, ya Allah bagi harta gitu kan, ya Allah mudah terus enggak, ya Allah jodoh aku di mana, dekatkan ya Allah, ini mah aku maksa ya Allah gitu. Tahajud, duha aku nggak tahu kenapa ya, pengen ya udah pengen namanya udah tua ya, udah dewasa gitu, dewasa mateng gitu kan. Jadi apalagi kalau ngeliat yang lain gitu ya, kayak iya enak ya berumah tangga. Dan aku suka ngayal, kan tanahnya masih kosong nih, lagi bangun apa fondasi. Aku kayak gini, ya Allah sayang sama kita itu, terus sayang sama siapa? Orang biasa apa dari kalangan selebriti? Orangnya dari kalangan biasa, nggak kalangan selebriti sih. Gitu. Orangnya kayak gimana sih emang? Orangnya insya Allah cantik. Sekarang dia, kalau dulu aku kenal dulu tuh dia nggak berhijab. Kalau sekarang lagi berhijab dan masya Allah kerja juga. Monyong. Dia kerja juga. Jadi kemarin aku sempat ngomong sama dia kan di video call. Pergi nggak lu? Aku video call kan. Aku bilang kayak gini sama dia. Hey, aku bilang kayak gitu. Kamu nggak apa-apa tetap kerja di pemerintahan. Aku bilang kayak gitu kan. Kalau aku sebut lagi. Kamu tetap kerja, itu udah gunting gambarnya ya. Kamu tetap kerja, Anwar tetap kerja. Jadi aku nggak mau ngekang kamu. Jadi apa yang mau kamu lakukan silahkan gitu. Jadi kayak biar enggak, kan takutnya orang biasa kerja terus nggak kerja kan takutnya pusing gitu kan. Berarti nggak pacaran tiba-tiba nikah aja gitu ya? Iya makanya aku nggak mau pacaran. Aku pengennya langsung nikah, maksudnya nikah. Awal mulanya kenalnya gimana Belum. sih Kak? Apa? Maksudnya kan kamu DM-an. Terus awal mulanya Awal mulanya adalah dulu kita kenal, dulu temenan. Jadi dia belum berhijab ya, dulu masih biasa cantik. Kenalan biasa doang. Terus tiba-tiba kalau nggak salah ya, dia tuh nge-DM aku nanya resep bikin donat. Karena waktu itu donatnya Kapingan Mambo kan lagi rame. Dia kan tahu aku basicnya tata boga kan, dan dulu aku tuh memang mahir di bidang kue gitu. Nanya, Bang, cara bikin donat tuh gimana sih? Terus aku kayak buka IG-nya, lihat
lagi, hah kita tuh pernah DM-an. Terus aku ketik, terus aku VN cara membuat donat. Yang pertama adalah gini gitu, karena sampai aku ngomongin tahu apa jangan-jangan jodoh gue ya gitu. Mungkin karena jomblo lama kali, jadi ngeliat cewek langsung pacar gue gitu. Udah ada sinyal-sinyal belum dari dia katanya? Kalau dari dianya, ya aku bukan kegeeran ya, kayaknya memang dia kayaknya bukan menerima, kayaknya apa ada lah ya, masa ada percikan-percikan kembang api kali ya. Jadi akunya bukannya semata-mata kepedean, jadi dan sempat kemarin tahu nggak, aku kayak interview video call, dan itu video callnya dari Instagram kan ada fitur video kan, dan yang video aku gara-gara udah kita teleponan aja yuk biar kelihatan mukanya, ternyata lagi di kantor banyak teman-temannya pada pakai baju coklat gitu kan, gitu. Terus aku ngomong sama dia yang kayak kamu gimana, terus sama dia cie gitu, terus jadi kayak malah ngasih tau temennya ini kakak aku jadi ya ini itu aku gitu, teman aku gitu. Berarti kamu seperti ta'aruf nggak sih sekarang? Apa? Seperti ta'aruf nggak sih? Belum ada Sebenarnya nggak ta'aruf juga sih, kalau ta'aruf kan kita harus ada persetujuan masing-masing ya. Aku lebih kayak ngebecandain, tapi ngebecandainnya adalah kayak keresahan aku loh, jadi kayak ntar aku jadi istri aku ya, kayak gitu lah. Udah bodo amat, aku nggak mau basa-basi gitu, deket lagi, jadi kan aku tinggal besanannya nggak kucur gitu. Tapi orang tua udah ngeburu-buruin apa gimana? Ya sebenarnya nggak ngomong secara verbal, ayo buruan nikah. Tapi tau nggak dia lagi apa? Adik aku punya anak, dia ngomong gini, kan namanya Kenzi. Ini Kenzi, anaknya Om Ahmed. Dari Om Anwar mana? Aku langsung gini. Oh, ini nenek sama aki minta anak dari gue gitu. Tapi kan dari hati kita, gimana sih namanya hati kita lagi kosong ya, kita langsung kayak merasa kayak indir nih gitu. Berarti ini calonnya orang pemerintah ya? Iya, PNS insya Allah. ya? Ada inisial nggak sih? Inisialnya enggak, terlalu cari di Instagram lagi. Aku demi Allah, kayak di FTP waktu itu tiba-tiba muncul foto yang lagi mau aku taruhin. Dia marah. Irfan Hakim, ini orangnya ya. Gitu. Berarti kamu Jadi. menjaga privasi dia banget nih sekarang? Menjaga, beneran menjaga. Makanya kalau misalnya dia memang ngomong kayak gini, oh pernah jadi pas kita lagi video call sama dia di capture, tau kan yang kata di foto adik kita. Apa sih namanya capture ya. Terus tiba-tiba dia posting kan, dia mau ngomong gini, please ya bang, jangan abang repost. Karena aku gatel ya, jadi jangan deh. Kan kalau teman dia kan mungkin ya dia tahu kalau aku public figure. Tapi kalau aku yang capture nanti orang nyari gitu. Makanya dia untung tuh orang berpesan. Karena kan orangnya polos banget ya. Kadang aku suka berpikir atau melakukan tindakan tanpa aku berpikir gitu, ngerti nggak? Tapi apelnya gimana sih kak? Dia di Bogor, dirimu juga sibuk. Apelnya via online aja. Nggak nanyain acara ini dalam tadi itu. Ini mau nanya ini ngomongin apa namanya ikutan kajian kayak gini emang mau mendekati